Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada hari ini bisa diberi kelancaran dan diberikan manfaat. Amin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada peserta diharap untuk menyimak. Ya, selesai. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang sosialisasi strategi percepatan skripsi di masa pandemi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Usmanda Hatta. Kepada Pak Usmanda Hatta kami persilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan jelas semuanya. 29 partisipan terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Tidak putus-putus seperti suaranya Mas Febri ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, saya mohon izin untuk melakukan screen sharing. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat, teman-teman? Pak. Sudah, Pak. Baik, saya mulai. Sebelumnya saya akan menyampaikan acara yang akan saya atau kita lakukan pada pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan aktualisasi dari diklat saya sebetulnya. Jadi saya ini ceritanya sedang menjalani diklat Latsar untuk menjadi PNS, untuk diangkat sebagai PNS setelah sebelumnya menjalani masa habituasi gitu. Calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Saya harus melakukan sesuatu yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di instansi tempat saya bertugas. Nah, dari universitas sudah, dari fakultas sudah, nah sekarang dari program studi. Karena program studi kita ini cukup luar biasa gitu ya, cukup sulit ini menemukan masalah yang sedang aktual atau sedang terjadi di program studi. Akhirnya saya berkonsultasi dengan semua pihak gitu, mulai dari kaprodi, dosen sampai mahasiswa. Nah, ternyata ditemukan isu
mendasar, gitu, sepele gitu tuh. Tapi ternyata cukup membawa dampak terhadap akreditasi program studi, yaitu adalah kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa yang sudah berkuliah 4 tahun. Teman-teman ini kan sudah 4 tahun ya? Pas 4 tahun atau baru mau 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun ya, 2016 ya. Nah, oleh karena itu saya mengangkat tema besarnya adalah bagaimana strategi untuk menjamin kelulusan tepat waktu ini seperti pada angkatan-angkatan sebelumnya. Kemudian yang rangkaian kegiatan dari acara tersebut, salah satunya adalah ini, sosialisasi strategi penyusunan skripsi di masa pandemi. Karena kita semua tahu bahwa teman-teman ini terkendala pengambilan data gitu ya. Baik, saya lanjutkan slide-nya. Nah ini, krusial isu yang saya angkat atau dampak-dampaknya ketika sebuah fenomena ini tidak segera kita selesaikan seperti itu. Yang pertama adalah angka efisiensi edukasi. Mungkin Anda belum pernah mendengar nih, angka efisiensi edukasi itu apa? Nah, angka efisiensi edukasi itu adalah persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu selama 4 tahun menjalani studi. Nah, jumlah angkatanmu ini jumlahnya berapa orang? Misalnya jumlahnya 50 orang ya, paling tidak 25% dari 50 orang tersebut sudah lulus tepat waktu. Jika nilainya kurang dari 10%, hal tersebut akan berpengaruh terhadap ini angka efisiensi edukasi. Tapi jangan khawatir, di sini posisinya kita tidak menyalahkan atau bagaimana, karena kita semua menghadapi kondisi yang sama. Saya yakin di prodi-prodi yang lain juga seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah karena angka efisiensi edukasi tadi menurun begitu, itu akan berakibat pada daya serap di dunia kerja. Gampangannya adik-adik ini kalau ditanyai, lulusnya kok lama-lama seperti itu. Nah itu nanti jadi pertanyaan tersendiri oleh HRD seperti itu, yang berakibat pada turunnya kepercayaan publik. Nah ini mungkin visi saya terlalu jauh, tapi ini sebetulnya perlu diperhatikan juga. Oleh karena itu kita coba sharing pagi ini untuk mencari solusi yang kira-kira efektif seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, beberapa hari yang lalu saya sudah menyebarkan semacam angket gitu ya. Saya sudah dapat sekitar 50 responden. Nah ini, untuk pertanyaan pertama, saya mencoba memetakan sampai pada tahap apa skripsi yang sedang saudara kerjakan. Mayoritas, alhamdulillah ini sudah sampai pada pembuatan aplikasi gitu ya. Kemudian 9 orang sudah seminar proposal, lulus 1 orang. Kemudian persiapan untuk sidang 2 orang. Belum mendapat ide tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang belum mendapat ide. Kemudian baru sebatas ide ada 2 orang. Nah ini harapannya adalah segera mengeksekusi seperti itu. Kalau belum terlanjur menulis, ternyata idenya membutuhkan data primer, nah itu bisa dipertimbangkan untuk mengganti penelitian yang data resource-nya adalah data sekunder atau data-data yang sudah ada seperti itu. Kemudian kondisi berikutnya, kesulitan-kesulitan apa yang saudara hadapi ketika menyusun skripsi? Ternyata cukup mengejutkan. 22 responden menjawab kesulitan berkonsultasi atau berbeda pendapat mungkin gitu ya dengan
dosennya, kemudian diikuti dengan 20 responden memiliki kendala pengambilan data. Nah, ini mesti yang melakukan penelitian di sekolah-sekolah itu ya, atau uji coba aplikasi yang sampelnya banyak, mungkin seperti itu. Kemudian diikuti oleh kesulitan teknis lain. Nah, ini mungkin kesulitan mengerjakan coding atau kesulitan mendapatkan alat atau tempat uji penelitian seperti itu. Kemudian ada diikuti lagi oleh hambatan dari lingkungan. Hambatan dari lingkungan ini mungkin nanti pada sesi sharing atau tanya jawab bisa dijabarkan hambatannya seperti apa. Kemudian mungkin ada hubungannya dengan yang terakhir itu, sulit menentukan skala prioritas. Mungkin kebetulan saya ngobrol dengan beberapa mantan mahasiswa gitu ya, dia sudah lebih dahulu lulus sebelum pandemi, jadi kebetulan mereka juga jadi guru. Ternyata kegiatan sekolah daring ini siswanya sendiri juga tidak konsentrasi. Jadi ketika siswa-siswa tersebut sekolah dari rumah, mereka ternyata juga disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di rumah. Nah, ini jangan-jangan ini juga terjadi dengan teman-teman kita ini angkatan 2016, yaitu perlu kita carikan solusinya bersama nanti. Kemudian kondisi berikutnya adalah ini, pertanyaan berikutnya adalah ini, sikap saudara menghadapi kesulitan pada pernyataan nomor 3. Apa yang saudara lakukan, akan saudara lakukan gitu. Cukup bagus, 41 orang berusaha menyelesaikan skripsi, tampaknya menjawab dengan mantap gitu. Ini rata-rata pengambilan angketnya ini kira-kira membutuhkan waktu kurang dari 2 menit gitu, atau kurang dari 3 menit. Berarti ini ketika menjawab ini mereka-mereka ini mantap untuk menyelesaikan skripsi. Kemudian 4 orang merencanakan pergantian judul, nggak masalah, mumpung belum terlalu jauh seperti itu. Kemudian sisanya tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita carikan solusinya juga. Jangan sampai sudah semester 9 tidak tahu apa yang harus dikerjakan jika menghadapi kondisi seperti ini. Nah, lanjutan dari kondisi sebelumnya, jika saudara berusaha menyelesaikan skripsi sesuai rencana semula, apa kesulitan yang akan kira-kira kesulitan apa yang saudara hadapi? 25 responden menjawab pengambilan data. Ada kesulitan di pengambilan data, kemudian lain-lain 10 responden, kemudian 6 responden menjawab kesulitan menguji produk. Nah, ini mungkin yang skripsinya coding itu ya. Kemudian sisanya adalah lokasi penelitian tidak terjangkau, mungkin seperti yang labnya ditutup, kemudian sekolahnya tidak dibuka untuk tamu dari luar dan seterusnya. Kemudian, nah ini lanjutan dari pertanyaan nomor 4. Jika saudara berencana mengganti topik penelitian, model pendekatan apa yang saudara harapkan? Nah, ini ternyata 29 responden tetap pada pendirian mereka, yaitu kuantitatif gitu. Kemudian sisanya mempertimbangkan kualitatif, kemudian sisanya lagi R&D, kemudian ada eksperimen dan penelitian tindakan. Nah, ini yang mayoritas kuantitatif, pengambilan data, bahkan sampai 29 orang ini ya. Ini harus dipastikan benar-benar bisa terlaksana atau tidak. Jangan-jangan nanti di tengah jalan ada kendala baru gitu. Semoga tidak terjadi ya. Misalnya ada PSBB tahap kedua itu kan semakin susah. Jadi saudara-saudara yang 29 orang ini harus punya plan B gitu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Baik, itu tadi pemetaan
kondisi saat ini. Sekarang saya mau tanya ini, pertanyaan yang simpel. Bagaimanakah skripsi yang bagus itu? Satu orang tolong menjawab, raise hand, kemudian menjawab. Monggo teman-teman, ada yang mau menjawab, nanti bisa kita unmute. Tidak ngantuk. Satu orang raise hand, ini saya nggak kelihatan ini raise hand. Mohon bantuannya atau host yang raise hand itu siapa? Monggo, pertanyaan saya tolong dijawab itu tadi. Atau saya tunjuk. Pak Kaprodi, monggo Pak Kaprodi. Ini Mas Agus mau menjawab sepertinya, Pak. Pak Kaprodi mau menjawab ini, bagaimana skripsi yang bagus? Atau Mas Agus, silakan Mas Agus. Enggak. Bentar, Pak. Pakai ini, Bu. Masuk dengar. Iya. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Febri dan juga Pak Hatta untuk waktunya. Saya mencoba menjawab ya. Bagaimana skripsi bagus menurut saya? Masuk. Oke. Menurut saya skripsi yang bagus itu ada beberapa parameter ya. Yang pertama dari kualitas. Kualitasnya ini yang pertama tuh strukturnya. Strukturnya itu baik dalam artian tuh mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur, dan juga selanjutnya tujuan dari penelitian itu tercapai dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi tujuan awal dari pengerjaan skripsi itu apa? Nah, di akhir dari pengerjaan itu tujuannya itu bisa terpenuhi semaksimal mungkin. Lalu yang kedua mungkin masalah waktu ya. Jadi semakin optimal atau semakin efisien waktu yang ditentukan sejak awal dan juga keberlangsungan selama skripsi itu dikerjakan, semakin efisiensi waktu yang dikerjakan semakin bagus. Jadi dalam artian sederhananya semakin singkat semakin bagus itu loh. Tapi tetap mengacu kepada kualitas dari skripsi itu sendiri. Jadi kita maunya cepat tapi jangan sampai memprioritaskan nomor 2 kualitas itu skripsinya, karena skripsi kualitasnya tetap di nomor 1-kan. Gitu. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Febri. Terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Monggo Pak Hatta untuk tanggapan. Jawaban yang bagus sekali Mas Agus. Kamu menjawabnya sistematis gitu ya, sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan hari ini, systematic literature review. Tapi jawabannya ada yang lebih singkat Mas Agus. Skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai, yang
Simple loh, skripsi yang bisa diselesaikan. Jawaban yang kedua adalah skripsi yang pertanyaan penelitiannya terjawab. Pertanyaan penelitian terjawab, kemudian mengikuti kaidah-kaidah penelitian atau kaidah-kaidah ilmiah. Jadi mungkin tidak usah terlalu muluk-muluk gitu ya skripsi yang mungkin bayangan teman-teman harus muluk-muluk sekali, gitu. Harus membuat algoritma baru atau apa-apa, wah malah susah seperti itu. Yang penting adalah skripsi tersebut disusun ada ini apa namanya, ada pertanyaan penelitian yang dimunculkan, kemudian pertanyaan tersebut terjawab dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, kemudian skripsi tersebut selesai. Nah, kira-kira hanya seperti itu aja skripsi yang bagus. Percuma Anda membuat robot yang bisa ngapain itu tapi tidak selesai. Nah, seperti itu kan percuma. Nah, kemudian sekarang saya akan memancing saudara-saudara ini untuk merubah mindset untuk dalam melakukan penelitian di masa pandemi. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan, refleksi lah. Pernahkah saudara melakukan penelitian? Ini jawabannya di batin aja ini. Jika pernah, penelitian apa yang saudara lakukan? Kemudian bagaimana saudara memulai penelitian tersebut? Nah, ini saya mencoba menyimulasikan diri saya sebagai saudara-saudara. Pernahkah saya melakukan penelitian? Jika pernah, penelitian apa yang saya lakukan? Jika saya belum pernah meneliti apapun, mungkin belum pernah ikut PKM, mungkin belum pernah ikut penelitian dengan dosen seperti itu, mungkin saya akan menjawab pernah. Penelitian yang saya lakukan adalah skripsi ini yang sedang saya lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana saya memulai penelitian tersebut? Lagi-lagi saya menyimulasikan diri saya sendiri. Jika saya tadi menjawab skripsi, mungkin cara saya memulai penelitian adalah melihat skripsi-skripsi yang sudah dikerjakan kakak tingkat. Kira-kira seperti itu ya. Skripsi yang sudah dikerjakan kakak tingkat, di jilid perguruan tinggi lain mungkin, atau lihat-lihat di perpus. Nah, seperti itu. Yang jadi masalah adalah skripsi-skripsi yang Anda rujuk sebelum-sebelum ini kan penelitian lapangan gitu ya, jadi menggunakan data primer. Nah, penelitian yang menggunakan data primer, ngambil data di sekolah, gitu kan untuk sementara kan tidak bisa dilakukan. Nah, apa ya saudara mau menunggu sampai kondisi ini selesai? Kan belum pasti ini selesai kapan. Nah, inilah saatnya kita merubah mindset untuk segera melakukan perubahan seperti ini. Jadi harus jangan terpaku kepada penelitian terdahulu, terutama yang bersumber dari skripsi dari kakak tingkatnya. Bukan kok tidak boleh ya merujuk punya kakak tingkat sendiri, tapi kan mereka mayoritas ngambil datanya data primer di sekolah. Nah, Anda perlu mengubah ini. Yang pertama adalah metode penelitian. Oh, salah nih. Nah, ini perlu main-main ke sini. Anda sering-sering main ke portal-portal yang saya tayangkan ini. Ada IEEE Explore Digital Library, ada Science Direct, ada Journal of Computer in Education. Lah, di sini berikut linknya ini. Ini kamu di portal-portal ini, di sini banyak referensi yang bisa kamu rujuk. Jadi penelitian-penelitian di sini tidak hanya mirip-mirip seperti yang dikerjakan oleh skripsi yang sudah seperti itu. Di sini akan banyak topik-topik yang mungkin bisa digali lebih lanjut. Nah, sebelum masuk ke playground portal-portal tadi, ini ada beberapa tips untuk mahasiswa.
Yang pertama adalah menentukan research field atau research interest, ketertarikannya di mana. Jadi jangan sampai Anda tidak tertarik robot gitu kok menelitinya malah meneliti robot. Tidak bisa coding kok malah membuat website seperti itu. Jadi Anda benar-benar pastikan ketertarikan Anda itu di mana. Kemudian yang kedua adalah Anda menentukan topik penelitian yang tidak mengeluarkan biaya banyak, karena di masa pandemi seperti ini saya yakin ada hambatan tersendiri dari segi biaya ini. Kemudian tips berikutnya adalah pilih metode penelitian yang tidak membutuhkan banyak kegiatan interaksi dengan orang maksud saya. Kira-kira metode penelitian apa yang tidak membutuhkan banyak interaksi? Ada R&D pengembangan software, kemudian ada literatur review, lah seperti itu. Kalau penelitian tindakan kelas jelas dia membutuhkan data primer yang aktual, berinteraksi dengan siswa misalnya seperti itu. Padahal siswa tersebut lokasinya kondisinya tidak sedang berada di sekolah, tidak melakukan pembelajaran secara sinkron. Kemudian pembelajarannya daring, mungkin mayoritas 90% mungkin dilaksanakan secara asinkron. Lah itu kamu ngambil datanya bagaimana? Jangan data tersebut cuma lewat WA. WA-nya tidak aktual seperti itu. Datanya akan berpotensi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bekerja kolaborasi dengan rekan yang memiliki riset dalam bidang yang sama. Nah, ini saya memetakan beberapa masalah dari bimbingan yang konsultasi. Salah satu masalah terbesar mereka itu adalah kemampuan ini menulis. Bukan kok tidak bisa, tapi belum terbiasa. Mereka belum terbiasa menulis, akhirnya tulisannya muter-muter seperti itu. Tidak masalah, tidak usah kecil hati. Sebagai informasi saja, tulisan Anda itu sudah jauh lebih bagus daripada tulisan zaman saya seusia Anda dulu. Salah satu faktornya adalah zaman sekarang sumber referensi itu tersebar luas seperti itu. Jurnal-jurnal internasional sudah banyak, jurnal nasional sudah mulai bagus. Nah, zaman saya nyari jurnal seperti itu masih agak susah, walaupun sudah ada internet juga. Jadi jangan khawatir, walaupun tulisannya muter-muter, tapi tulisan adik-adik ini sebetulnya lebih sistematis dari tulisan saya 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Kenapa saya memerintahkan untuk berkolaborasi dengan rekan yang memiliki riset di bidang yang sama? Karena Anda bisa melakukan peer review. Peer review itu adalah review sejawat gitu. Kemarin sudah sedikit banyak saya terapkan ya, Mas Febri dan Mbak Iran kemarin saling mengoreksi tulisannya. Hasilnya ketika semprot ya lumayan tulisannya bagus seperti itu. Kemudian Mas Aden dan teman-teman juga sudah saling mengoreksi gitu. Kemudian pada saat konsul berikutnya hasilnya lumayan lah. Sudah jauh meningkat daripada draft yang dikirim sebelumnya. Nah, mungkin ada kekhawatiran, wah nanti kalau saya sharing ide saya dicuri gitu. Nah, itu perlu ada komitmen terlebih dahulu. Yang pertama komitmen ya, yang kedua karena tulisannya sudah di-sharing tadi, otomatis Anda akan terpancing untuk buru-buru menyelesaikan, buru-buru mengesahkan bahwa ini itu tulisan saya. Nah, tidak ada alasan untuk menunda-nunda menulis lagi seperti itu. Kemudian tips berikutnya adalah intensif melakukan bimbingan dengan dosen. Bagaimana kalau dosen susah dihubungi? Nah itu ya dihubungi terus saja, dihubungi terus di WA terus. Saya yakin mungkin sedikit banyak akan sebel gitu ya. Ini anak kok hubungi terus, tapi tenang saja, hal seperti itu tetap diproses. Kita juga menyadari bahwa ini salah satu tugas kami untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bentuk bimbingan kepada mahasiswa. Mungkin meresponnya agak lama, 2 atau 3 hari, ya tidak apa-apa, di WA terus saja, Pak,
bagaimana skripsi saya, apakah sudah direview dengan bahasa yang sopan tentunya. Jangan begini, Pak, gimana Pak? Saya pengen direview Pak, buru-buru mau lulus, ya, jangan seperti itu. Begini saja mungkin. Mohon maaf Pak, saya nama Firman misalnya, sudah berkonsultasi sejak hari ini, apakah saya sudah bisa mendapatkan hasil review dari Bapak? Terima kasih. Contohnya seperti itu. Nah, kalau menulis dengan baik seperti itu, bagaimanapun kondisinya, saya yakin tetap dosen tetap akan mengirim balik hasil reviewnya. Kemudian yang terakhir adalah memperkaya literatur pada portal-portal artikel ilmiah bereputasi. Nah, ini yang saya sebutkan ini. Apakah sumbernya hanya terbatas ini saja? Tidak. Jadi sumbernya itu ada banyak. Ini yang internasional bereputasi ya. Yang nasional bereputasi pun ada. Jadi kalau di internasional itu ada 2 indexing, indeks Scopus dan indeks Web of Science. Kalau di nasional itu ada jurnal yang terindeks, yaitu mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, yang saya rekomendasikan untuk menjadi referensi di skripsi itu adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau Sinta 3, 4, 5, 6 sebaiknya itu pilihan terakhir lah. Pilihan terakhir kalau sudah tidak ada jurnal dari Sinta 1 dan Sinta 2 yang kredibel untuk dijadikan referensi. Kemudian masuk pada alternatif metode sekarang yang bisa digunakan antara lain ini R&D, pengembangan, tapi mungkin bisa kita batasi sampai pada tahap prototype dengan catatan prototype produknya tersebut memang sudah bisa dipakai seperti itu. Jadi jangan prototype atau software mentah masih banyak bugnya, itu jangan. Walaupun prototype dia sudah harus bisa digunakan. Kemudian metode berikutnya adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini mayoritas ada di bab berapa? Bab 2 ya, bab 2, kajian teori, tinjauan pustaka, isinya definisi-definisi. Namun yang saya maksud di sini bukan literatur review yang itu, tapi literatur review penelitian yang berbentuk literatur review. Untuk kejelasannya ada di slide-slide belakang nanti. Kemudian alternatif metode berikutnya adalah analisis bibliometrik. Anda bisa melakukan metode analisis bibliometrik yang nantinya disusun dalam bentuk jurnal seperti itu. Mungkin kalau jurnal sedikit gitu ya, tapi di convert ke skripsinya mungkin sedikit butuh keterampilan menulis kalimat gitu, tapi ini cukup Word gitulah untuk dijadikan sebagai metode pengganti karena dia hampir tidak membutuhkan interaksi dengan subjek penelitian atau pengambilan data di lapangan, hampir tidak membutuhkan pengambilan data di lapangan. Baik, kita bahas satu persatu ya, mulai dari prototyping sekarang. Bagi mahasiswa yang skripsinya melakukan riset pengembangan sistem, terutama yang bimbingan saya, untuk yang bimbingan dosen lain mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Untuk yang bimbingan saya itu cukup melakukan pengembangan sampai tahap prototyping tidak usah aplikasinya sampai diupload ke Google Play, kemudian diuji ke sekolahan, tidak usah sampai situ. Intinya aplikasinya jadi gitu aja. Kemudian setelah aplikasi tersebut jadi, dilakukan pengujian terbatas atau uji hipotetik. Uji hipotetik kalau teman-teman mengambil referensi dari kakak tingkat mungkin istilahnya beda, yaitu uji kelayakan itu loh. Nah, itu sebetulnya adalah uji hipotetik. Nah, supaya saintifiknya tercapai, kaidah
penelitian ilmiahnya tercapai, pada saat uji hipotetik itu sebaiknya menggunakan instrumen-instrumen yang sudah terstandar. Contohnya instrumen TAM mungkin yang skripsinya pengembangan sistem berbasis website digunakan untuk aspek-aspek sosial seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan TAM, teknologi acceptance model. Kemudian bisa juga menguji dengan menggunakan EUCS, end user, C-nya saya lupa, S-nya satisfaction. Digunakan untuk mengukur kepuasan user terhadap software yang kita buat, seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau tidak salah namanya SUS, software atau sistem, U-nya usability, S-nya adalah skill. Jadi semacam instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat usabilitas gitu. Nah, kalau prototipenya diuji menggunakan instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi, kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak? Saya tambahkan di slide ini. Kira-kira produk yang diuji menggunakan instrumen-instrumen yang saya sebutkan ini sudah boleh, menurut saya sudah boleh selama masih mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Kemudian berikutnya, untuk yang non perangkat lunak gitu ya, yang mengembangkan infrastruktur jaringan gitu, itu juga cukup sampai tahap prototyping juga. Jadi dia prototipe jaringannya jadi, kemudian penelitiannya bagaimana? Penelitiannya adalah salah satu solusi yang bisa dikerjakan adalah ini, menggunakan penelitian uji beban, uji kinerja, uji komparasi, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Mas Subki mungkin. Nah, Mas Subki mengembangkan firewall yang dipasang di infrastruktur IoT. Nah, itu pengujiannya juga tidak usah ke lapangan masang firewall beneran di ekosistem IoT, ya itu terlalu lama seperti itu. Kamu membutuhkan banyak sampel nanti. Itu cukup diuji dengan berbagai skenario yang bisa diterapkan di mekanisme prototipe itu. Seperti itu saya pikir sudah cukup untuk dijadikan sebuah laporan skripsi. Kemudian berikutnya metode berikutnya adalah literatur review. Literatur review ada cukup banyak outline yang kita bicarakan ini. Yang pertama mulai dari definisi, kemudian dasar hukum, tahap, tujuan, sumber data, contoh-contoh skripsi studi literatur, kemudian sampai pada best practice-nya. Bagaimana cara menemukan data sekunder tadi, best practice itu isinya itu nanti. Bagaimana cara menemukan data sekunder yang digunakan untuk kajian literatur. Nah, ini dari definisinya dulu, literatur review. Literatur review adalah survei terhadap sumber ilmiah pada suatu topik tertentu. Kemudian literatur review ini menyediakan resume terhadap pengetahuan terkini yang relevan terhadap suatu teori, memungkinkan Anda, saya, atau peneliti untuk mengidentifikasi teori yang relevan, menentukan gap, menentukan metode pada riset yang sedang kita lakukan. Literatur review ini mungkin dalam format skripsi masih jarang dilakukan ya. Namun banyak sekali literatur dari jurnal internasional bereputasi, artikel-artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi yang bahkan sampai 20-30 halaman, itu bahkan menggunakan metode ini, menggunakan metode literatur review. Cara mencarinya bagaimana nanti akan saya contohkan. Gitu. Pertama kita bicara dasar hukumnya dulu. Kira-kira boleh enggak tuh literatur review
dijadikan sebagai laporan akhir skripsi. Nah, itu saya merujuk pada Permenristek Dikti, mohon maaf saya ulangi, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, isinya sama dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Di bagian standar proses penelitian ada banyak standar ya ini ya. Ini salah satu dokumen SPMI ini, sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Ada standar proses pengajaran, standar proses penelitian, standar proses pengabdian. Nah, ini ada pernyataan seperti ini di bagian keempat, yaitu standar proses penelitian. Pada pasal 48 ayat 2, kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Kemudian dilanjutkan highlight pada ayat keempat, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Nah, dengan merujuk pada pernyataan ini, di standar proses penelitian ini, memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, di mana literatur review atau lebih detail lagi adalah systematic literatur review, itu merupakan salah satu metode ilmiah yang diakui seperti itu. Dibuktikan dengan banyaknya artikel-artikel ilmiah yang terbit di jurnal internasional bereputasi menggunakan kaidah penulisan seperti ini. Jadi dari dasar hukum sudah clear ya, sudah cukup jelas bahwa systematic literatur review atau literatur review bisa digunakan. Sebetulnya jawabannya bukan bisa atau tidak, tapi dapat ya, dapat digunakan sebagai salah satu metode penyusunan skripsi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Tujuan literatur review, tujuan semula ini sebelum diturunkan menjadi skripsi, itu adalah mengembangkan kerangka teori dan metodologi untuk melanjutkan tahapan penelitian. Kemudian tujuan berikutnya adalah memposisikan pendekatan penelitian yang kita gunakan dalam kaitannya dengan penelitian lain yang relevan. Maksudnya adalah memposisikan itu adalah mengklaim secara ilmiah gitu, bahwa penelitian yang saya lakukan ini layak gitu loh, layak karena didukung dengan previous work yang relevan, penelitian yang relevan. Kalau di template skripsi S1 itu ada ya, sebagian itu ada ya, penelitian yang relevan gitu. Kemudian tujuan berikutnya adalah menunjukkan kesesuaian penelitian dengan metode yang diambil. Sebetulnya ada satu tujuan lagi, yaitu menunjukkan orisinalitas penelitian. Nah, selama ini kamu menentukan orisinalitas penelitian bagaimana? Menentukan bahwa penelitian saya ini adalah asli. Caranya bagaimana? Caranya ya menggunakan literatur review ini. Jadi kamu membuat satu sub bahasan gitu. Di situ boleh dibuat menjadi tabel. Mungkin akan lebih enak untuk dibaca. Tabel itu isinya adalah penelitian-penelitian yang relevan, termasuk metodenya sampai ke hasilnya seperti itu. Nah, di situ kamu mengklaim bahwa saya mengerjakan ini yang mana belum dinyatakan di tabel-tabel sebelumnya. Jadi seperti itu cara menyatakan orisinalitas penelitian. Jangan menulis seperti ini. Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian yang saya lakukan ini adalah asli loh. Nah, jangan menulis seperti itu. Itu saya pernah baca ada tesis seperti itu, tesis itu. Bukan dari UNS tapi ketika saya jalan-jalan di shopping center di Jogja sana, ada namanya shopping center. Di situ ada buku-buku bekas gitu seperti itu. Ada skripsi bekas juga, skripsi bekas, tesis bekas. Nah, iseng-iseng saya baca loh kok ada
pernyataan seperti ini. Ya bukan dari PTN lah seperti itu. Nah, jangan sampai menyatakan originalitas penelitian seperti itu. Jadi cukup menggunakan tabel gap analysis namanya. Itu sudah cukup menunjukkan originalitas penelitian. Nah, berikutnya adalah sumber data. Sumber data yang bisa digunakan atau valid digunakan untuk penelitian studi literatur atau literatur review. Yang pertama, paper dari jurnal ilmiah. Paper dari jurnal ilmiah ini saya mengutip situsnya Pak Romi Satrio Wahono ini. Kemudian yang kedua, paper dari conference atau proceeding. 2 poin yang di atas ini kalau bisa yang bereputasi. Kemudian kalau 2 poin tersebut sudah tidak ketemu itu kamu bisa merujuk di tesis dan disertasi. Nah, di sini tidak ada skripsi, tidak menyebutkan skripsi. Jadi sebetulnya skripsi itu sebaiknya tidak dirujuk. Kalau wis kepepet sekali, baru mungkin bisa dirujuk dengan catatan dia itu skripsi yang sudah tayang di jilid mungkin seperti itu. Bukan kok skripsi offline terus dirujuk, tapi sebaiknya ya sangat diprioritaskan dari paper dulu, jurnal ilmiah, kemudian conference, proceeding. Kalau benar-benar sudah tidak ada, baru dari tesis dan disertasi. Kemudian sumber data berikutnya adalah report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Kalau ini sebetulnya report laporan dari organisasi yang terpercaya, misalnya hasil survei atau observasi penderita COVID gitu misalnya. Nah, seperti itu bisa jadikan sumber data, tapi sebaiknya tidak dijadikan data yang dianalisis di metode. Ini bisa dijadikan sumber data di mungkin latar belakang. Latar belakang mungkin untuk menunjukkan fenomena terkini, contohnya seperti itu. Misalnya data pengangguran lulusan SMK, nah seperti itu. Itu kan bentuknya report atau laporan. Atau bisa juga mengambil sumber dari white paper. White paper itu seperti artikel ilmiah juga, tapi dia sebetulnya bukan artikel ilmiah. Dia ini adalah semacam laporan yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan atau organisasi nirlaba. Perusahaan apa? Misalnya perusahaan Microsoft atau Oracle. Mungkin yang skripsinya mengambil topik cloud computing misalnya. Cloud computing dia akan membuat uji kinerja dari beberapa aplikasi cloud. Nah, rujukannya ini bisa jadi tidak hanya dari jurnal dan proceeding. Bisa jadi dia boleh jadi dia ngambil dari white paper. Misalnya si calon peneliti ini bingung mau menggunakan software cloud keluaran siapa, apakah Microsoft atau VMware atau Oracle. Nah, itu bisa baca white papernya, white paper data perbandingan kinerja aplikasi cloud misalnya seperti itu. Walaupun ada potensi data white paper yang digunakan ini nanti akan bias gitu, karena tingkat subjektivitasnya tinggi. Karena menurut mereka mengklaim bahwa produk mereka masing-masing itu bagus, lebih unggul dari produk yang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sumber data yang terakhir adalah dari buku atau textbook. Ini tidak disarankan juga dimasukkan ke data yang dianalisis, namun ini bisa digunakan untuk penguat-penguat data yang digunakan di teori-teori fundamental. Misalnya sistem informasi manajemen adalah bla 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 bla. Nah, itu boleh seperti itu mengambil di buku atau textbook. Atau revolusi industri 4.0 adalah bla 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 bla. Dampaknya bla 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 bla. Itu silahkan mengambil dari textbook. Oke, itu sumber data. Kemudian sekarang tahapnya.
tahap literatur review. Yang pertama adalah menentukan bidang penelitian. Ditentukan mau ngambil educational technology, networking, software development atau multimedia. Nah, kita cukup banyak bidangnya, ada banyak ya. Mungkin setahu Anda bidang kita ini ada 3, RPL, TKJ, multimedia. Sebetulnya tidak. Sebetulnya bidang kita ini ada bidang non formal ya, yang tidak tercatat di prodi. Bidang penelitian maksud saya. Bidang penelitian kita itu ada RPL, TKJ, multimedia, educational teknologi, kemudian ada educational teknologi enhanced educational, jadi teknologi pensupport pendidikan, kemudian ada sustainable development education, seperti itu. Jadi pengembangan pendidikan berkelanjutan berbasis teknologi, luas sekali sebetulnya temanya. Nah, yang kenapa saya sebut temanya banyak sekali, karena ini nanti menentukan keyword yang akan kamu gunakan untuk searching literatur. Setelah bidangnya ditentukan, kamu menentukan topiknya. Misalnya, karena saya interestnya di cyber security gitu ya. Saya bidang yang saya pilih akan mengambil keyword itu, cyber security. Tapi ini masih terlalu luas. Cyber security untuk apa? Cyber security untuk education. Oke, saya sudah menggabungkan 2 bidang ya, cyber security dengan education. Masih terlalu luas juga. Saya tambahkan 1 bidang lagi, vocational education. Cyber security, vocational education. Nah, itu topik yang saya ambil sudah mulai mengerucut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Halo, masih ada respon enggak ini? Masih, Pak. Masih, oke, alhamdulillah. Begitu, cara menentukan topiknya seperti itu tadi. Itu cara paling apa ya? Paling singkat menurut saya. Yang lebih singkat lagi ada sih. Kamu lihat skripsi orang, oh saya mau buat ini ya, tapi cara seperti itu tidak direkomendasikan. Karena bisa jadi yang dikerjakan di skripsi tersebut sudah tidak aktual. Ujung-ujungnya bermasalah dengan pengambilan data dan seterusnya. Nah, sebaiknya ide itu memang timbul dari diri kamu sendiri. Kemudian setelah topiknya ditentukan tadi, langkah berikutnya adalah menentukan masalah. Misalnya tadi cyber security education. Masalah dari cyber security education itu apa? Cyber security vocational education ya, spesifik. Jadi cyber security di SMK. Ya, masalah yang ada di cyber security SMK ini apa? Kira-kira, oh ternyata siswa kesulitan belajar firewall, IP tables. Nah, sudah dapat masalah ya, sudah dapat masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah merangkum metode-metode yang ada. Kamu sudah mulai bisa main keyword di sini di portal-portal pengindeks jurnal sudah bisa main keyword. Misalnya cyber security firewall education vocational high school, enter. Nah, di situ ada banyak artikel yang muncul. Kemudian dari banyak artikel tersebut kamu pilah-pilah di tahapan yang itu, yang searching literatur yang relevan, kamu pilah-pilah yang topiknya nyerempet sekali dengan penelitianmu. Setelah dipilah-pilah, kamu evaluasi sumbernya. Sumbernya itu kredibel atau tidak. Dia itu dari jurnal apa. Selain dari jurnal, kalau tidak dari jurnal, dia dari proceeding apa. Kemudian kalau perlu jumlah citasinya berapa. Nah, semakin banyak artikel tersebut disitasi, berarti sumbernya sangat kredibel. Setelah itu, setelah dievaluasi sumbernya, diseleksi lagi kan, misalnya kamu nemu 50 artikel gitu, diseleksi tinggal 30. Dari 30 artikel kamu identifikasi topiknya. Identifikasi topik, metode, hasil, dampak, dan dalam bentuk tabel gitu. Dari situ akan muncul gap analisisnya.
dari gap analysis kamu tuliskan outline. Outline itu semacam daftar isi ya, daftar isi daftar isi penelitianmu tadi kira-kira isinya apa saja. Mungkin daftar isi pertama mungkin firewall education di SMK. Kemudian dijabarkan masalah-masalahnya. Setelah itu kamu jabarkan metode-metode yang pernah diusulkan. Kan sebelumnya ada tahapan merangkum metode yang ada. Nah, tahapan-tahapan yang pernah diusulkan itu apa saja, dijabarkan semua. Nah, kira-kira dari tahapan yang pernah diusulkan itu, ada satu yang belum pernah dilakukan, atau itu kalau mau eksperimen ya, kalau mau eksperimen atau kuantitatif. Kalau literatur review, mungkin bisa seperti ini. Dari tahapan yang pernah diusulkan, itu mungkin ada satu atau dua metode yang bisa digabungkan. Kemudian di situ kamu kritisi. Jika menerapkan metode ini, SWOT-nya bagaimana? Strength, weakness, opportunity, and threats-nya bagaimana? Nah, itu sudah bisa dijadikan pembahasan di bab 4 sebetulnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menulis artikel ilmiahnya setelah kamu mengidentifikasi metode dan SWOT-nya tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menulis literatur review. Literatur review, oh ini maksudnya menulis skripsi literatur review-nya. Pemetaannya bagaimana akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang saya tak minum sebentar ya, Mas moderator. Tidak apa-apa, Pak. Sambil istirahat. Mengingatkan juga buat teman-teman yang belum absensi, bisa absensi di kolom chat ya, sudah disebar oleh Mas Subki. Baik, saya lanjutkan skripsi studi literatur. Nah, ada yang cukup menarik di sini, yaitu adalah hashtag yang paling bawah itu, penelitian di rumah aja. Nah, jenis data yang digunakan di skripsi studi literatur itu adalah data sekunder. Jadi datanya sudah ada. Kalau penelitian algoritma seperti itu, uji algoritma itu ada yang namanya dataset itu ya, yang penelitiannya data mining mungkin sudah familiar dengan pengujian dataset. Nah, untuk skripsi studi literatur itu juga seperti itu, datanya sudah ada, namanya data sekunder. Data sekundernya wujudnya apa? Wujudnya ya artikel-artikel ilmiah yang kredibel atau dianggap kredibel, dianggap valid seperti itu, yang berasal dari jurnal-jurnal bereputasi. Metode pengumpulannya adalah studi pustaka atau studi literatur. Salah satu keunggulannya adalah tidak harus turun ke lapangan untuk bertemu dengan responden. Mungkin beberapa ada yang
harus turun ke lapangan kalau studi literaturnya diperkuat dengan observasi dan wawancara seperti itu. Tapi observasi kan bisa dilakukan melalui ini ya, Google Form atau apa itu namanya, media-media lain yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, sementara wawancara juga bisa digunakan untuk pelengkap data studi literatur. Wawancara juga bisa dilakukan secara daring kan, jadi tidak harus ngambil data primer, diolah, datanya harus banyak, harus bersiklus-siklus seperti itu. Nah, salah satu keunggulannya adalah studi literatur tidak seperti itu. Ada dua jenis metode literatur review. Yang pertama adalah tradisional literatur review, yang kedua adalah systematic literature review. Berdasarkan dasar hukum dari SN Dikti tadi yang diakui sebagai standar penelitian itu adalah yang systematic literature review. Secara sistematis tadi loh. Jadi kan ada saya cari slide-nya lagi tadi di bagian depan. Nah, ini metode ilmiah secara sistematis. Mungkin kalau literatur reviewnya mendalam, komprehensif gitu, mungkin bisa. Tapi untuk menghindari istilahnya defect gitu, kecacatan dalam penelitian kita, amannya bagi yang tertarik mengganti metode, amannya dia bisa mengganti ke systematic literature review, karena sudah dituliskan dengan jelas di sini metode ilmiah secara sistematis. Mengenai langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya itu sangat banyak ini. Kalau tradisional literatur review, dia sama dengan literatur review biasa, seperti yang diulas dengan, seperti yang kamu ulas di bab 2, tapi prinsipnya tidak kopas. Dia menceritakan kembali atau memparafrase hasil-hasil resume yang kamu lakukan. Kalau yang sistematik, dia lebih kompleks. Yang sistematik literatur review, dia mengumpulkan misalnya mengumpulkan artikel dari rentang tahun tertentu. Misalnya tadi saya ambil topik apa ya, cyber security education gitu ya. Saya mengambil keyword tersebut, saya batasi. Misalnya literatur yang membahas tentang cyber security education dalam 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, misalnya dari situ saya menemukan 500 artikel gitu. Pura-puranya aja, pura-pura 500 artikel. Kamu ya nggak usah nyari sampai 500 lah. 50 atau 80 gitu sudah bagus. 500 artikel, kemudian saya seleksi. Saya bentuk tabel, saya seleksi berdasarkan skimming. Skimming itu membaca cepat gitu ya. Baca cepat abstrak, latar belakang, kesimpulan. Dari situ saya keluarkan yang tidak relevan dengan yang saya maksud. Contohnya seperti itu. Setelah saya seleksi, dapat sekitar 100 misalnya. 100 artikel sangat relevan. Nah, dari 100 itu saya seleksi lagi. Dari abstrak, latar belakang, dan conclusion, atau apa namanya, kesimpulan sudah relevan. Berikutnya saya masuk ke metode. Nah, metodenya saya klasifikasi lagi. Klasifikasi dari 100 misalnya saya ketemu 100 artikel tersebut menggunakan 3 metode yang berbeda. 3 metode saya klasifikasikan lagi, kelompokkan lagi. Dari 3 metode ternyata yang sesuai dengan maksud saya hanya 1 metode. Oke, dua klaster saya hilangkan. Nah, contohnya seperti itu. Systematic literature review di bab 3-mu. Bab 3-mu itu menceritakan tahapan seleksi datanya. Terus bab 4 menceritakan, membahas kenapa datanya diseleksi seperti itu. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, ini best practice saya lompati dulu. Saya masuk ke sini dulu, adaptasi SLR dalam format tugas akhir atau skripsi. Ada 2 tabel ini, tabel skripsi dan tabel artikel ilmiah.
di tabel artikel ilmiah susunan susunan pokok atau susunan secara general adalah seperti itu. Mesti ada introduction, metode, result, discussion, kesimpulan. Kalau deskripsi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 adalah kesimpulan. Nah, ini tinggal di mapping supaya mudah. Kamu mencari salah satu artikel literatur review yang banyak disitasi, kemudian kamu pisah-pisah. Nah, kira-kira kalau artikel yang saya temukan ini saya jadikan dalam format skripsi, pembagiannya per bab kira-kira bagaimana ya? Nah, itu kamu jabarkan kalau introduction itu adalah pendahuluan. Kemudian methods itu adalah metode. Kemudian result and discussion itu adalah hasil dan pembahasan. Kemudian conclusion-nya itu adalah kesimpulan. Nah, terus tinjauan pustakanya di mana? Nah, biasanya beberapa artikel ilmiah itu ada yang di bagian introduction-nya itu sekalian membahas penelitian-penelitian yang relevan. Contohnya template-nya jurnal kita, IJIE itu loh, Indonesian Journal Informatic Education. Kemudian ada jurnal di IG Global, nah seperti itu. Biasanya introduction-nya di dalamnya ada subbab atau subbagian yang membahas sebetulnya itu tinjauan pustaka. Tidak apa-apa, ada jurnal yang seperti itu, ada yang formatnya seperti ini. Ada yang ada introduction, ada jurnal yang jurnal yang memunculkan format seperti ini. Setelah introduction ada theoretical foundation atau ini previous work. Nah, ini kadang ada artikel ilmiah yang memunculkan section tersebut, ada yang memunculkan bagian tersebut. Nah, itu bisa di convert ke bab 2. Jadi paling enak memang seperti ini. Paling enak kamu terutama yang sudah semprot ya, yang sudah semprot terus misalnya mengganti ke literatur review, topiknya tidak berbeda jauh gitu. Itu mungkin bisa konsultasi ke Pak Ari, Pak, misalnya ganti metode gitu perlu semprot lagi enggak? Kalau ternyata tidak perlu semprot, kamu malah bisa langsung bikin jurnalnya dulu aja. Artikel ilmiahnya dibikin dulu, kemudian nanti sectionnya dibikin seperti ini, introduction, theoretical foundation atau literatur review-nya, kemudian metode, result, discussion, conclusion. Nah, itu di konversi ke skripsinya belakangan. Yang penting artikelnya jadi seperti itu. Nah, kemudian penulisan detailnya seperti ini. Bab 1 latar belakang itu menjelaskan tentang pentingnya masalah untuk diteliti. Jadi tidak usah bahas dewasa ini perkembangan teknologi semakin bla bla bla, internet semakin bla bla, itu semua orang sudah tahu. Sebetulnya tidak terlalu penting untuk dibahas. Jadi langsung to the point aja, pentingnya masalah untuk diteliti. Jadi nanti kamu latar belakangnya cukup maksimal 2 halaman gitu. Latar belakang pendahuluannya itu loh. Ada itu pendahuluan sampai 5 halaman. Nah, itu yang baca kan pusing gitu. Sebetulnya 2 halaman atau 1,5 halaman tapi to the point gitu. Kemudian bagian berikutnya masih di latar belakang itu adalah atau bahkan masih di pendahuluan ini itu menjelaskan skala masalah atau dampak masalah dari masalah yang kamu angkat tadi jika tidak diselesaikan, dampaknya bagaimana. Kemudian berikutnya menjelaskan kronologi masalahnya atau relevansi antara masalah yang diangkat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi di sini mulai main istilahnya analisis terhadap penelitian yang relevan. Masalah ini pernah diselesaikan dengan metode ini. Namun
dalam prosesnya ternyata itu tidak cocok dengan atau kurang cocok dengan masalah yang akan kamu teliti, misalnya seperti itu. Kemudian kamu di situ kamu menawarkan alternatif solusi masalah yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian setelah itu kamu menuliskan rumusan masalahnya berupa pertanyaan masalah yang dibatasi faktornya. Jadi di sini sudah bisa dibaca ya. Jadi rumusan itu menyatakan berupa pertanyaan masalah yang dibatasi faktornya. Yang perlu digarisbawahi adalah dibatasi faktornya. Dibatasi faktornya ini akan diturunkan sebagai batasan masalah. Yang dipilih yang belum pernah diteliti atau penelitian yang sebelumnya sudah ada, namun menurutmu, menurut hasil critical reviewmu, bukan subjektif review ya, menurut hasil critical reviewmu ini masih kurang lengkap. Seperti itu. Kemudian dari situ, bab 1 beres, kemudian bab 2. Bab 2 isinya adalah landasan teori, dan konsep ini belakangan sih. Saya ulangi, bab 2 isinya adalah tinjauan pustaka, isinya adalah landasan teori, definisi-definisi itu. Namun, sebaiknya tidak kamu tulis kopas untuk menghindari similarity di Turnitin. Kamu bahasakan ulang seperti itu. Kemudian bagian berikutnya adalah pustaka yang dipakai sebagai acuan. Setelah landasan teori, pustaka yang dipakai sebagai acuan, yaitu dari jurnal minimal 5 tahun terakhir. Kalau buku teks minimal 10 tahun terakhir. Kecuali teori-teori yang berasal dari zaman purba, seperti TCP/IP. Itu kan buku-bukunya tahun 94, tahun 94, tahun 87, sebetulnya itu seperti itu masih boleh dipakai lah, karena memang belum ada teori yang menggantikan TCP/IP ya, belum ada protokol baru kan. Misalnya seperti itu. Kalau bahasnya tentang web gitu ya, itu sudah tidak relevan, karena sekarang sudah ada web 2.0, sudah ada semantik web. Contohnya seperti itu. Nah, kalau landasan teori sudah, pustaka yang dipakai sebagai acuan juga sudah, berikutnya kamu menyusun peta konsep yang diuraikan secara sistematik. Jadi peta konsep ini kalau gampangannya kalau di templateku ini mungkin kerangka berpikir itu ya. Kerangka berpikir itu adalah peta konsep yang diuraikan secara sistematik. Memang awal-awal susah ini, tapi kalau kamu mulai dari buat jurnal mungkin itu akan terasa lebih mudah. Konversinya ke skripsi akan jauh lebih mudah. Kemudian bab 3. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian kamu yang pertama kamu uraikan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Jadi diuraikan caramu memperoleh data sekunder. Data sekunder tadi apa? Jurnal kan, jurnal proceeding. Caramu memperoleh tadi bagaimana? Misalnya data pada penelitian ini diperoleh dari jurnal bereputasi ini dan ini mulai dari tahun ini sampai tahun sekian dengan keyword cyber security vocational education, seperti itu, atau Internet of Things for Education atau Internet of Things for vocational education. Banyak sekali ya keyword yang bisa main di sini, banyak. Kamu di sini menjelaskan keyword yang kamu pakai, kenapa kamu menggunakan keyword itu. Kemudian rentang datanya dari tahun berapa sampai berapa juga perlu dijelaskan. Berdasarkan riset tren menunjukkan bahwa penelitian Internet of Things mulai marak dilakukan pada tahun 2010 misalnya seperti itu. Ya udah, kamu mulai penelitian dari tahun 2010. Kemudian tahap berikutnya adalah menguraikan metode analisis dari data sekunder yang diperoleh. Jadi setelah datanya kamu dapatkan tadi, cara mendapatkan datanya juga kamu terangkan. Berikutnya adalah menguraikan cara menganalisisnya. Jika menggunakan tools, misalnya ada tools namanya VOS Viewer gitu tulisannya. Itu cara menggunakan toolsnya bagaimana terhadap datamu. Kemudian uraikan peran tools yang digunakan tersebut dalam proses menganalisis data. Ya kurang lebih sama dengan
penelitian kuantitatif, kualitatif yang sudah-sudah itu ya, kan biasanya menjelaskan skala Likert-nya seperti itu. Nah, ini tinggal ganti itu saja. Skala Likert diganti force viewer, contohnya seperti itu. Nah, masuk pada bab 4 pembahasan, yaitu hasil analisis data dan gap penelitian. Di situ kamu memaparkan, kalau bab 3 tadi cara menganalisisnya ya, bab 4 adalah hasil analisisnya. Jadi jangan terpancing membahas hasil analisis ini di bab 3. Kamu paparkan hasil analisis di bab 4. Dari data tersebut, apa yang Anda dapatkan atau simpulkan, disertai dengan, nah di sini rujukannya main lagi. Misalnya kamu bahas tentang IoT for vocational education. Menurutmu IoT for vocational education itu harus A, B, C, D, dan seterusnya berdasarkan review-review yang dijabarkan di bab 2 dan data yang dianalisis pada bab 3. Kemudian, karena menurutmu IoT harus begini, begini, dan begini, nah di situ kamu main data rujukan ilmiah dari jurnal yang berbeda lagi. Misalnya, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi revolusi industri 4.0, siswa SMK perlu dibekali kemampuan interfacing, cara mengcoding perangkat IoT, kemudian cara mendeploy IoT dalam jaringan komputer. Nah, tujuannya supaya siswa SMK tersebut setelah lulus tidak nganggur, karena perkembangan teknologi IoT di luar negeri sudah seperti ini, ditunjukkan dalam jurnal ini lah. Contohnya seperti itu. Ada bayangan ya, mudah-mudahan. Kemudian tahap terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ya masih sama. Kesimpulan masih sama dengan skripsi pada umumnya. Mungkin dia, kalau literatur review mungkin minusnya adalah review produk akhir itu. Jadi produk akhir tidak perlu dijelaskan karena memang tidak ada produknya. Dia hanya semacam literatur review. Baik, sebelum kita tutup, ini tinggal 2 slide. Sebelum kita tutup, kita mundur kembali ke best practice. Masih ada 15 menit ini sebelum Zoom-nya habis. Zoom-nya nanti akan habis sendiri setelah jam 12.15. Nah, ini saya akan menunjukkan browser saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Ini ada portal pengindeks jurnal yang bisa kamu gunakan sebagai rujukan, yaitu scopus.com. Ini tadi saya sebelum acara sudah nyoba-nyoba gitu. Misalnya ini saya menggunakan keyword ini, literatur, spasi review, spasi game, spasi based learning. Nah, ini di sini saya ingin mengetahui penerapan game based learning. Saya ngetik di scopus.com, ini bisa login menggunakan institusi kalau kamu berada di sekitar kampus gitu. Kalau tidak berada di sekitar kampus, misalnya dari rumah, mungkin bisa minta akunnya di perpus. Saya tidak hafal ini akunnya, passwordnya apa saja. Yang jelas ini adalah fasilitas yang disediakan UNS untuk mengakses artikel-artikel bereputasi. Misalnya tadi saya searching ini literatur review game based learning. Nah, di sini muncul banyak sekali artikel yang bisa saya bahas gitu ya. Misalnya ini saya ambil salah satu. Saya tunjukkan yang sudah. Nah, ini, misalnya ini. Ada artikel dengan judul Student Engagement in Game Based Learning, Literatur Review from 2008 to 2018.
cukup komprehensif ya, 10 tahun dia mengambil artikel yang dalam rentang waktu 10 tahun diterbitkan di jurnal ini, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia tahun 2019. Nah, untuk menjaga kredibilitas artikel yang kita review, jurnal ini kita masukkan dulu ke situs ini, Simago, simagojr.com. simagojr.com di bagian search ini ya. Ini nanti akan muncul output seperti ini. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. Ternyata dia ini terindeks. Jadi dia jurnal yang cukup kredibel untuk dijadikan rujukan penelitian. Terindeks Q4 untuk sub bidang education-nya. Q3 untuk computer science application-nya Q4. Jadi jurnal bereputasi yang terindeks Scopus itu ada 4 kriteria atau kuartil, Q1, Q2, Q3, Q4. Itu saya pikir kalau artikel yang masuk ke 4 kuartil tersebut itu layaklah dijadikan sebagai rujukan studi pustaka ini. Baik, kembali ke artikel tadi, student engagement. Kemudian kalau mau tahu artikelnya ini bagaimana, ya ini artikelnya di-download. Syukur-syukur kalau artikelnya ini adalah open access seperti itu. Kalau artikelnya open access, dia bisa di-download secara bebas. Nah, kalau artikelnya tidak open access, bagaimana? Ya ini kita sedikit menggunakan trik ya. Ini kamu cari drawing-nya atau kamu ketik seperti ini, student engagement. Kamu ketik di Google file type PDF, kasih judulnya. Oh, ternyata tidak ada. Kita ganti, nah ini terpaksa ini. Terpaksa. Pakai Skihub. Ini bimbingan saya sudah familiar ya dengan ini ya. Skihub ini. Nah, ini kamu cari doi-nya. Kalau tidak ada doi-nya gimana? Ya susah ini, susah di-download. Mungkin bisa dicoba menuju ke portalnya, portal jurnalnya ini. Atau ini di terlalu lama ini. Kita coba ganti artikel karena hanya untuk contoh saja. Saya coba ambil contoh lain ini. Computer Simulation and Virtual Reality in Undergraduate Operative and Restorative Dental Education. Critical Review. Nah, ini kira-kira artikel ini kira-kira bahas apa ini? Penggunaan computer simulation dan VR pada kira-kira ini ya, pendidikan atau kuliah kedokteran gigi gitu ya, Operative and Restorative Dental Education. Mungkin ini spesialis bedah mulut gitu mungkin. Nah, jadi artikel ini kalau saya baca sekilas di abstraknya, dia adalah artikel yang membahas tentang penggunaan computer simulation dan media VR di program pendidikan ini, program pendidikan
dokter gigi untuk spesialis ini bedah mulut, operatif and restoratif dental education. Jadi di artikel ini coba kita download aja, mungkin bisa ini. Oh, yang tadi nggak bisa. Yang ini ada doi-nya ini. Yang perlu kamu cari adalah dokumen objek identifier-nya ini, dipaste ke Sekihab. Nah, ada artikelnya. Kita coba download. Oh, sudah saya download tadi. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, cara melakukan review paling cepat adalah skimming. Dibaca abstraknya. Abstraknya bla 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 bla. Oke, kita dapat poinnya. Dia intinya adalah penggunaan computer simulation dan VR di praktek bedah mulut gitu untuk sekolah kedokteran gigi. Kemudian keyword yang digunakan di sini sudah cetok-cetok sekali ini. Dia tidak menggunakan R&D, tidak pengembangan VR-nya tidak, tapi dia melakukan critical review. Keyword yang dia gunakan adalah dental and simulator, kemudian dental and virtual reality, kemudian bahkan dia menyatakan ini mereview 579 abstrak, kemudian hasilnya adalah penggunaan CS computer simulation efektif untuk pengajaran atau praktek keahlian operasi. Jadi ini such like curing and cavity preparation. Jadi ini persiapan sebelum operasi itu ya. Misalnya simulasi nyorot bagian mulut yang akan dibedah sebelah mana. Lah itu ternyata kedokteran gigi ini prakteknya juga menggunakan computer simulation, tapi dia tidak membangun aplikasinya, tapi dia membuat ini review terhadap software-software yang pernah digunakan di media tersebut. Nah, sekarang kita lihat susunannya. Susunannya adalah introduction. Nah, introduction ini adalah bab 1. Introduction sampai sampai sini. Kemudian methods ini adalah bab 3. Methods. Nah, ini di sini adalah menceritakan ininya ya, menceritakan cara pengambilan datanya, keyword yang digunakan bagaimana, kemudian result, discussion, best practice, ini adalah bab 4. Nah, ini sampai dijelaskan artikel yang di review adalah ini, jurnalnya dari sini. Ini pengeluarannya, dia dikeluarkan dari 579 tadi, dikeluarkan dari list atau apa namanya artikel yang direview. Ini selection kriterianya juga diceritakan seperti ini, Mas Febri. Ini caranya nambah durasi gimana ya? Kita tinggal 7 menit lagi. Di edit di meetingnya, Pak? Bisa. Belum pernah coba sih, Pak. Sepertinya masih bisa nambah, Pak. Gimana? Sepertinya masih bisa dipakai for time gitu. Saya lanjutkan dulu aja. Ya, ini contohnya mungkin nanti kita bisa sharing lebih lanjut lewat saya membuat grup di Microsoft Teams. Jadi yang tertarik untuk menerapkan literatur review ini bisa bergabung dengan grup tersebut. Karena waktunya sudah hampir habis ini, ternyata Zoom-nya sampai 12.15 ya. Terakhir, pesan untuk tetap berkomitmen menyelesaikan skripsi, karena tadi
di data Excel tadi cukup meyakinkan ya. Yang yakin untuk selesai tahun ini, saya bukakan ini datanya. Nah ini yang yakin, saudara yakin atau berencana lulus tahun ini? Ya, 49 orang. Yang tidak yakin 1. Nah, mudah-mudahan saudara kita ini jadi yakin gitu, setelah browsing-browsing sana sini tentang literatur review. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan mungkin adalah ini. Yang pertama adalah menjaga komitmen, kemudian refleksi diri bahwa kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab, kemudian selalu bersemangat, jangan putus asa. Kalau ada kendala, sharing dengan temannya, kemudian bertukar pikiran dengan teman sejawat. Tapi ini di rumah aja. Jadi kalau bisa tidak usah nongkrong-nongkrong di kafe ngerjakan. Nah, seperti itu bahaya. Nanti kamu malah ketularan, nggak jadi selesai skripsinya. Yang selesai malah dirimu nanti. Kemudian terapkan ini, metode ini, one day, one page. Jadi kalau skripsi itu 50 halaman, kamu selesai dalam 2 bulan. Kalau 1 hari 1 halaman. 2 bulan kamu sudah dapat 60 halaman. Kemudian berikutnya adalah rajin konsultasi. Rajin konsultasi, tapi ya tidak setiap hari. Mungkin 2 hari sekali gitulah. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kemudian yang terakhir adalah ini, penelitian di rumah aja, jaga ketertiban. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Dwi. Oh, Pak Dwi, jika mau ada tambahan. Ya, bentar. Ya, jadi ini satu pendekatan penelitian yang masih jarang ya. Jadi saya pikir satu alternatif di era pandemi. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Nah, ide itu nanti bisa dipikirkan sendiri, tapi itu bisa kira-kira minta dari dosen untuk apa yang perlu dicari tahu gitu ya. Misalkan ini saya nawarkan, kalau ada yang belum dapat judul, misalkan implementasi data mining di bidang pendidikan. Kalau kemarin kan sudah ada 2 dari kalian, 3 nih yang meneliti mengenai implementasi data mining untuk prediksi dan sebagainya. Nah, barangkali ada salah satu yang mau menggali lebih dalam sejauh mana implementasi data mining di pendidikan, dan nanti harapannya bisa diadopsi di sekitar kita, termasuk di Indonesia masih sangat jarang. Nah, tentu saja studi literatur ini ya kita ambil jurnal-jurnal yang sudah qualified tentunya kan. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks internasional tentunya. Kalau di jurnal-jurnal yang nasional mungkin ya kurang begitu secara kontribusi keilmuan kita mungkin kurang begitu dalam gitu ya. Tapi kalau kayak jurnal internasional lebih tahu bahwa kita tidak seperti katak dalam tempurung, artinya tahu kondisi luar itu untuk bidang yang kita mau kaji itu sejauh mana perkembangannya, sehingga kita bisa tidaknya mengikuti atau paling tidak bisa ikut berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan tersebut. Nah, saya pikir untuk studi literatur sangat manfaatnya sangat baik sekali, terutama bagi pembaca karena sudah dirangkumkan gitu. Walaupun ketok iki enak skripsi kok mau tok nulis tok gitu, enggak semudah itu ya, Ferguson gitu kan. Nah, ternyata butuh waktu yang cukup lama karena mungkin bisa jadi yang kita baca nanti tidak cukup 10-20 atau kadang bisa sampai ratusan. Kalau dulu pernah ada itu Mbak Putri itu bisa sampai berapa ratus gitu dia harus membaca itu. Itu sekaligus melatih kemampuan literasi kalian ya, termasuk pemahaman ke bahasa Inggris. Saya pikir sangat banyak sekali manfaatnya. Monggo silahkan yang tertarik bisa menindaklanjuti, apalagi beberapa teman yang masih bingung beralih dari proposal yang kemarin kok susah dilakukan atau barangkali belum dapat judul, bisa menggunakan ini sebagai alternatif. Jadi kalau bisa Pak Hatta itu harusnya kalau bisa untuk 2017 juga ada Pak Hatta, karena mereka juga persiapan semester lagi kan untuk ambil skripsi kan. Jadi kalau bisa yang 2017 itu sebenarnya malah prioritas sebetulnya, karena sebagian besar kalau yang angkatan ini kan sudah
berapa ada jalan gitu kan. Persentasenya enggak tahu tadi seberapa, tapi saya harapkan nanti kalau ada waktu yang angkatan 17 mungkin ada disempatkan untuk belajar mengenai skripsi studi literatur ini. Saya pikir nanti akan banyak yang bisa mengambil itu karena mereka belum dapat ide sama sekali. Mungkin itu saja Pak Atta, saran dari saya. Pak Dwi, Matur nuwun. Ya. Ini 2017 karena PPL gitu Pak, jadi saya pikir pasti mereka kesulitan juga untuk join di sini. Baik, masukan yang bisa kita pertimbangkan untuk dilaksanakan Pak. Jadi nanti saya insya Allah akan membuat agenda lanjutan gitu dengan mengundang 2017 dan barangkali 2016 yang tertarik. Materi akan saya tambahi karena tadi terbatas waktu ya. Mungkin cara-cara seleksinya gitu, cara-cara seleksi topik, cara mengambil gap analisis seperti itu. Mungkin akan saya tambahkan sampai ke situ. Mungkin insya Allah 1 minggu ke depan lah, insya Allah seperti itu. Baik, teman-teman, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, mungkin data mining dalam pendidikan gitu ya. Kalau dari saya sendiri ada cukup banyak tadi, sedikit banyak sudah saya jelaskan. Cyber security, vocational education, contohnya seperti itu. Halo? Berhenti ya? Mas Febri? Masih. Saya kok berhenti, Mas? Masih kedengeran. Oh, masih? Halo? Masih. Mungkin ada lagi cloud education. Mungkin seperti Mas siapa itu? Mas Franky ada nggak ini Mas Franky? Mas Franky. Turisme ya, Mas Franky mengambil tema tourism ya, AR untuk mensupport pariwisata. Nah, itu bisa sebetulnya kamu itu istilahnya apes Mas ini. Mau ngambil data di tempat wisatanya tutup ya. Nah itu bisa kamu ganti sampai ke tahap itu tadi yang saya jelaskan tadi, pengembangan terus uji hipotetik, diuji terbatas gitu dengan pengguna aplikasi. Jadi nanti pengguna aplikasinya ya tidak usah harus orang-orang di tempat wisata gitulah, atau mau digeser ke studi literatur juga bisa. Mungkin topiknya seperti ini, future e-tourism, turisme elektronis masa depan gitu. Nah itu sudah semi bibliometrik analisis. Jadi kamu menganalisis artikel 7 tahun ke belakang gitu tentang teknologi informasi yang mensupport bidang pariwisata, mulai dari web, kemudian booking online, terus berkembang ke AR, kemudian ke VR, kemudian yang akhir-akhir ini marak kan virtual tour itu ya. Kominfo mengadakan virtual tour, kemudian Badan Ekonomi Kreatif Jogja kalau nggak salah saya baca beritanya itu juga mengadakan virtual tour. Nah itu kamu bisa memprediksi tren apa yang akan terjadi di masa depan tentang teknologi pariwisata. Nah itu seperti itu bisa dijadikan untuk skripsi kalau menurut saya, karena banyak artikel yang bahasnya ke situ, misalnya future trend on data mining, future trend on cyber security, future trend on robotics, STEM education. Nah itu yang future trend on tourism, delelak belum ada Mas. Saya belum menemukan yang seperti itu. Atau mungkin saya nyarinya kurang dalam gitu. Ya itu sedikit gambaran. Mbak Iren juga mungkin bisa seperti itu. Mau buat IoT dipasang di greenhouse-nya tutup. Nah itu kan ciloko itu kalau dibiarkan. Nah, itu bisa diganti ke literatur review. Pemanfaatan IoT app builder untuk mahasiswa non teknik misalnya. Nah, seperti itu kan saya juga belum menemukan artikel seperti itu. Perlu dikaji lebih lanjut. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup,
Atau selanjutnya teknis saja tapi kita agendakan di hari lain gitu. Barangkali ada yang, terutama bimbingan saya ini, ada yang misalnya tertarik untuk ganti, segera menghubungi saja biar segera saya buatkan handout-nya, modul panduan praktisnya seperti ini loh. Cara menentukan keyword-nya seperti ini, misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Bagus Pak kalau dibuat modulnya untuk step-step studi literatur ini, saya pikir akan bermanfaat. Iya Pak. Sudah cukup saya pikir. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam sosialisasi pagi hari ini. Semoga sharing-sharing kita dapat bermanfaat untuk kemajuan skripsi ke depannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Hatta yang sudah memaparkan materi tentang sosialisasi percepatan skripsi di masa pandemi ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi opsi buat teman-teman yang masih merasa kesulitan dalam mengerjakan skripsinya, bisa menjadi acuan dan motivasi ke depannya agar bisa menyelesaikan skripsi di semester ini. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.25 dan sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan, mari kita tutup agenda pada pagi hari ini dengan berdoa. Karena tadi kita juga mengawalinya dengan berdoa, mari kita berdoa untuk menutup acara pada hari ini dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai? Ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dwi Marjono yang tadi menambahkan sedikit tentang literatur review. Saya selaku moderator pada kegiatan pada hari ini memohon maaf jika banyak salahnya, banyak kekurangannya, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir mengikuti agenda pada hari ini. Mungkin akan ada kelanjutan dari agenda pada hari ini, akan diumumkan lewat grup, insya Allah. Mungkin itu saja, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum bersensi bisa melakukan bersensi yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Saya mengakhiri acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.